Tentara Indonesia selalu saja dapat membanggakan negeri ini, serta selain negara-negara lain. Seperti yang kita ketahui kalau TNI mempunyai beberapa pasukan elite baik di darat, laut maupun udara. Bila di darat terkenal dengan pasukan elite Kopassus, di udara terdapat pasukan elite Pashas, maka di bagian laut dijaga oleh prajurit khusus Detasemen Jalamangkara atau Denjaka. Kehebatan, ketangguhan, dan kualitas pasukan elite ini menggema hingga membuat gentar pasukan khusus negara lain, termasuk Navy SEAL dari Amerika Serikat. Nah, sehebat apakah pasukan elite Denjaka ini? Data Fakta telah merangkum sejumlah fakta pasukan elite Denjaka dari TNI Angkatan Laut dalam ulasan berikut ini. Sejarah terbentuknya. Pada bulan November tahun 2021, Denjaka dari TNI Angkatan Laut atau biasa dijuluki sebagai Hantu Lautan telah genap berusia 39 tahun. Lansir laman inews.id, Denjaka dibentuk pada tahun 1982 oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal ke-10, yakni Laksamana TNI Muhammad Romli. Pada saat pertama kali dibentuk, nama yang dipakai bukanlah Denjaka, melainkan Pasukan Khusus AL atau Pasusla. Pasukan ini dibutuhkan untuk menanggulangi berbagai bentuk ancaman aspek laut seperti terorisme dan sabotase. Kebutuhan yang semakin mendesak membuat Kasal menyurati Panglima ABRI untuk membentuk Denjaka. Hal tersebut pun disepakati dan Denjaka dibentuk sebagai satuan anti teror aspek laut di bawah naungan Korps Marinir. Sebanyak 70 personel dari Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib dan Komandan Pasukan Katak atau Kopaska direkrut. Denjaka dikenal masuk kategori pasukan khusus sehingga tidak sembarangan prajurit TNI Angkatan Laut yang dapat bergabung. Nah, karena detasemen ini bukan pasukan yang sembarangan, ditambah lagi usianya yang matang, membuat lautan kita selalu aman terkendali. Latihan keras mengancam nyawa. Pasukan khusus tentunya mempunyai pelatihan yang berbeda dengan pendidikan militer biasa. Begitu pula dengan ketangguhan personel Denjaka yang terbentuk dari latihan yang sangat berbahaya. Mengutip laporan mynews.id, pada saat latihan di lautan, calon prajurit Denjaka harus dapat mengatasi derasnya ombak dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Pelatihan yang kerap dilaksanakan di Laut Banyuwangi ini menuntut mereka harus bertahan serta menyelamatkan diri dan anggotanya yang lain. Tidak hanya di laut, mereka juga dilatih untuk dapat bertahan hidup di hutan belantara dengan hanya membawa bekal garam saja yang biasa dilakukan di kawasan Alas Purwo. Pada saat bertahan hidup selama berhari-hari, mereka terkadang terpaksa menyantap binatang buas seperti ular. Walaupun dikenal sebagai pasukan khusus dari Angkatan Laut, para prajurit Denjaka juga harus melakukan latihan di udara. Bahkan pelatihannya bukan pada siang atau sore hari. Calon prajurit Denjaka harus melakukan terjun bebas pada malam hari. Nah, dengan pelatihan semacam ini tidak heran kalau pasukan elite Denjaka banyak disegani. IQ wajib tinggi. Jelas bahwa personel Denjaka bukanlah anggota asal-asalan. Selain punya ketahanan fisik yang luar biasa, prajurit khusus ini harus cerdas dengan IQ yang tinggi. Seperti yang dilansir dari laman pikiranrakyat.com, prajurit Denjaka harus mempunyai kecerdasan IQ yang tinggi karena mereka harus terlatih mengambil keputusan dengan cepat dan efektif. Hal tersebut dibutuhkan pada saat di tengah tekanan operasi, baik secara individu maupun kelompok. Bahkan disebut-sebut bahwa dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi di Kawah Chandra di Muka, Situbondo, hanya sedikit yang memenuhi persyaratan sebagai pasukan elite. Tugas Denjaka pada saat penyusupan di daerah operasi membuat mereka harus dibekali kemampuan inteligensi yang mumpuni. Pada saat proses pendidikan pun, prajurit hanya diberikan teori di kelas sebanyak 20%. Sebagiannya lagi, mereka akan mendapatkan pelatihan secara langsung di belantara hutan, hamparan laut, dan ketinggian udara. Setara dengan 120 TNI biasa. Seperti yang kita ketahui, kalau untuk bergabung sebagai anggota TNI biasa merupakan hal yang sulit karena dibutuhkan fisik yang kuat, kemampuan nalar, dan mental yang tangguh. Berbeda lagi bila anggota TNI tersebut merupakan pasukan elite Denjaka, karena kekuatan satu personel Denjaka sebanding dengan 120 TNI biasa. Sebagai prajurit khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut,
Para pasukan ini memang merupakan anggota pilihan yang terbaik dengan seleksi ketat. Bahkan, personel Denjaka berasal dari pasukan terbaik di kelompok pasukan khusus TNI Angkatan Laut, yakni Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Intai Amfibi Marinir atau TAIFIB. Oleh sebab itu, tidak heran jika kemampuan dan kekuatan satu pasukan Denjaka disebut-sebut setara dengan 120 anggota TNI biasa. Tugas Denjaka. Tentara Nasional Indonesia membentuk beberapa pasukan elite dengan berbagai tugas dan fungsi yang masing-masing berbeda. Nah, begitu pula dengan detasemen Jalamangkara yang juga mempunyai spesifikasi tugas yang khusus sebagai pasukan elite. Melansir laman militer.id, posisi Denjaka sebagai Komando Pelaksana Korps Marinir, tugasnya yaitu membina kekuatan dan kemampuan detasemen Jalamangkara. Sedangkan posisinya sebagai pelaksana utama Panglima TNI, Denjaka bertugas sebagai anti-teror. Hal tersebut meliputi anti bajak kapal laut, anti bajak pesawat, segala bentuk teror pada aspek laut, udara, darat, perang kota, hutan, pantai, laut, sabotase, serta intelijen dan anti-intelijen. Oleh sebab itu, pada saat pendidikan, anggota Denjaka dibekali pengajaran teknik dan taktik anti-teror dan anti-sabotase, intelijen, spesialisasi, komando kelautan, dan keparahan lanjutan. Kesuksesan pasukan khusus tersebut pun telah terbukti pada beberapa kasus atau masalah yang pernah dialami Bumi Pertiwi. Lumpuhkan musuh 15 menit. Kehebatan pasukan elite Denjaka sangat menakjubkan. Untuk melumpuhkan lawan dan menuntaskan misi, para kesatria ini hanya membutuhkan 15 menit saja. Mengutip laporan tribunnews.com, ketika tim serbu Denjaka sejak masuk ke lokasi sasaran, menggelar serangan hingga evakuasi personel biasanya tidak lebih dari 15 menit. Layaknya regu anti-teror, tim serbu mengandalkan persenjataan yang mumpuni pada pertarungan jarak dekat. Berbagai jenis pistol, granat asap, granat kejut, hingga senapan mesin ringan terdaftar sebagai inventaris. Tim serbu juga memanfaatkan berbagai peralatan pendukung yang semakin memudahkan tugas mereka. Peralatan tersebut seperti perahu karet bermotor, peralatan selam, dan para lengkap komunikasi elektronik, senter kedap air, navigasi, GPS, serta pengendus malam NVG. Selain itu, tidak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka juga dapat terlibat pada operasi rahasia jenis lain berdasarkan perintah langsung dari pemimpin tertinggi TNI. Disegani dunia. Republik Indonesia disebut punya dua prajurit perkasa yang disegani dunia, diantaranya yakni Kopassus dan Denjaka. Sejak terbentuknya pasukan khusus anti-teror dari TNI Angkatan Laut ini telah banyak terlibat pada tugas khusus anti-teror di wilayah perairan Indonesia maupun perairan mancanegara. Komandan Korps Marinir Majen TNI Suhartono melaporkan bahwa Denjaka sukses menghalau sejumlah aksi teror. Seperti Operasi Arujaya pada tahun 1992 dengan berhasil mengusir kapal Lusitania Expresso, kapal feri berbendera Portugis yang tengah berlayar menuju Dili, Timur Timur. Kapal perusahaan A.A. Rocha KBS tersebut disewa oleh kelompok aktivis anti-integrasi Timur Timur. Kapal itu membawa 73 aktivis NGO dari 18 negara, termasuk mantan Presiden Portugal Antonio Romalho Eanes dan 56 wartawan dari 6 negara. Suhartono juga mengungkapkan bahwa pasukan elite TNI yakni Kopassus, Kopaska, dan Denjaka berhasil menyelamatkan warga negara Indonesia yang disandra bajak laut Somalia. Oleh sebab itu, Mahfud MD menyebutkan kebanggaannya pada Marinir dengan kehadiran Denjaka. Ia juga berharap kualitas pasukan yang mumpuni dan diakui dunia itu dapat diberdayakan. Nah, Denjaka bukan hanya jagoan di negeri ini saja, tetapi diperhitungkan dan diakui di mancanegara. Itulah tadi sejumlah fakta seputar pasukan elite TNI Angkatan Laut Denjaka yang mengharumkan Indonesia dan disegani negara lain. Bila diberi penilaian hingga angka 10, berapakah angka yang kalian berikan untuk kehebatan Denjaka?